Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian dan etika dalam psikologi. Baik itu diterapkan dalam penelitian atau diterapkan dalam penerapan ilmu psikologi sehari-hari. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, mengapa atau bagaimana psikologi bisa dikategorikan ke dalam sebuah ilmu yang ilmiah? Kalau kalian ingat kembali, ketika orang lain tahu bahwa kalian diterima sebagai mahasiswa psikologi, pertanyaan apa yang sering mereka ajukan kepada kalian? Mungkin salah satunya adalah, kamu bisa baca saya? Atau pertanyaan yang lain, menurutmu saya gimana? Bisa baca wajah saya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin muncul. Nah, tapi kan kita bukan dukun, kita kan bukan cenayang. Bagaimana bisa kita membaca orang? Apakah yang kita lakukan atau orang-orang psikologi lakukan ini membaca orang lain, membaca individu? Nah, untuk menjawab itu, mari kita bahas tentang definisi dari sains itu apa. Menurut sciencecouncil.org tahun 2009, definisi dari sains adalah the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following as systematic methodology based on evidence. Jadi, ilmu yang ilmiah adalah usaha untuk mengungkap, mengetahui, atau menerapkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kejadian atau fenomena natural, fenomena alam, atau fenomena sosial yang didapatkan dari atau yang menggunakan cara-cara yang sistematis, menggunakan metode-metode yang sistematis yang didasarkan dari bukti perilaku atau bukti-bukti fenomena alamiah yang lain. Nah, jika menurut definisi ini, yang disebut sebagai ilmu ilmiah adalah ketika kita itu menerapkan sebuah metode atau menerapkan cara-cara yang sistematis. Apakah di psikologi itu memiliki metode? Apakah metode itu sifatnya sistematis? Nah, mari kita lihat sistematis itu yang seperti apa sih? Metode itu yang bagaimana sih? Ini dia. Metode yang sistematis itu adalah sebuah rangkaian kegiatan, sebuah rangkaian cara-cara yang dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari apa yang kita teliti atau apa yang ingin kita cari tahu. Nah, saudara-saudara secara umum bisa lihat ya, ini ada 5 tahapan sebelum mencapai akhir. Diawali dengan questioning atau mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau mempertanyakan peristiwa-peristiwa alamiah lainnya. Nah, berhubung kita di psikologi, maka
mulai dari sekarang kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang sifatnya sosial atau psikologi saja ya. Baiklah, pertanyaan penelitian di psikologi itu bisa didapatkan dari hasil observasi atau dari penelitian terdahulu. Hasil observasi itu yang seperti apa? Hasil observasi itu misalnya nih, ketika kalian eh, melihat di YouTube atau di media sosial kalian yang lain, Instagram, Twitter, atau yang lain, itu ada sebuah kejadian yang viral. Misalnya, eh, beberapa hari ini mungkin viral ya, bagaimana pelaku pelecehan seksual diangkat sebagai model untuk pendidikan tentang pelecehan seksual gitu kan. Nah, itu kan viral. Pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian, di benak kalian terhadap fenomena tersebut? How come seorang pelaku malah dijadikan model? Dan itu tidak cuman sekali saja ya di Indonesia. Seringkali di Indonesia itu seperti itu. Ketika melecehkan Pancasila, maka dia menjadi duta Pancasila. Ketika dia menggunakan narkoba, maka dia menjadi duta narkoba. Ketika dia eh, melakukan perilaku asusila, dia menjadi duta anti asusila. Nah, seperti itu kan banyak kan. Kenapa terjadi seperti ini? Bagaimana bisa orang-orang tersebut dijadikan model? Apa dampaknya jika orang-orang tersebut dijadikan model? Nah, itu contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ada sebuah fenomena sosial. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka tentu saja kita harus melakukan sesuatu untuk membuktikan pertanyaan itu. Itu ya, itu jadi pertanyaan yang muncul dari observasi itu seperti itu. Sedangkan yang kedua itu pertanyaan penelitian yang muncul dari penelitian terdahulu. Biasanya ini ada atau dilakukan oleh peneliti yang aktif. Jadi, peneliti ini membaca hasil report dari penelitian sebelumnya, kemudian jika dia menemukan keterbatasan dari penelitian sebelumnya, dia menggunakan keterbatasan tersebut untuk melakukan penelitiannya dia sendiri. Nah, gitu. Misalnya, dari penelitian sebelumnya, ditemukan keterbatasannya adalah subjeknya terlalu sedikit dan hanya mencakup satu kecamatan saja. Nah, maka peneliti berikutnya dia bisa melakukan penelitiannya sendiri terkait fenomena yang sama, tapi mungkin subjeknya diambil dalam skala yang lebih besar. Misalnya, sampelnya atau subjek penelitiannya itu mengambil dari orang-orang perwakilan sampel dari seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Nah, padahal sebelumnya cuma dari satu kecamatan saja. Itu bisa seperti itu. Pertanyaan penelitiannya diambil dari keterbatasan penelitian sebelumnya. Nah, berikutnya, ketika sudah muncul pertanyaan penelitian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan setelah menyusun pertanyaan penelitian adalah membuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara, jawaban dari pertanyaan penelitian. Tapi kan hanya dugaan sementara. Maka itu harus dibuktikan lagi. Bagaimana kita bisa menduga jawaban dari pertanyaan penelitian kita?
jawaban-jawaban tersebut itu bisa dijawab menggunakan kajian-kajian teori, kajian literatur. Misalnya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebuah penelitian itu jarang sekali ada penelitian yang baru. Karena sampai sekarang perkembangan penelitian itu kan begitu cepat dan begitu luas. Jadi penelitian-penelitian sekarang itu adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, hipotesis, bukan, penelitian yang kita lakukan itu pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nggak mungkin penelitian kita nowadays yang sekarang ini itu belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Itu nggak mungkin. Yang benar itu sudah pernah dilakukan, tapi kita belum pernah melihat atau menemukan hasil publikasi dari penelitian tersebut. Nah, jadi karena sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau sudah pernah hasil penelitian itu dirumuskan menjadi sebuah teori, maka hipotesis ini bisa dituliskan dari kajian teori atau kajian dari penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi kita itu bisa pinjam atau bisa merumuskan dari kita membaca teori-teori yang sudah ada atau teori-teori penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari situ kita sudah bisa menjawab kira-kira jawaban dari pertanyaan penelitian itu kita itu apa. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui hipotesis, dugaan sementara ini, kita mencari tahu dong, pingin membuktikan dong apakah hipotesis yang kita sudah susun ini itu memang benar atau enggak. Apakah fenomena di lapangan yang ingin kita teliti ini sesuai nggak sih sama teori terdahulu atau teori yang sudah pernah dibuat. Nah, gitu. Gimana caranya membuktikannya? Membuktikannya tentu saja menggunakan penelitian, menggunakan metode-metode yang sesuai dengan pertanyaan penelitian kita. Terus, misalnya, hipotesis kita atau pertanyaan penelitian kita dulu deh. Bagaimana, apakah ada ya hubungan antara perilaku selfie dengan harga diri pengguna Instagram? Misalnya gitu, dia upload selfie-nya di Instagram, apakah itu menaikkan, ada hubungannya atau enggak dengan harga dirinya gitu kan. Itu pertanyaan kita. Misalnya berangkat dari fenomena, ini kenapa sih anak ini sukanya upload selfie? Kalau dilihat di feed Instagramnya isinya selfie aja, mukanya dia aja. Kenapa sih? Gitu. Terus hipotesisnya, karena tadi kita mencari ada nggak sih hubungannya, maka hipotesisnya adalah ada hubungan antara intensitas upload selfie dengan kepercayaan diri. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, membuktikan hipotesis yang sudah kita susun, maka metodenya ya tentu saja sesuai dengan hipotesis kita tadi. Kalau mencari hubungan, maka ya harus diukur hubungannya gitu. Atau kalau pertanyaan kita tadi, pertanyaan penelitian terkait tentang fenomena selfie itu, misalnya kita ingin cari tahu apa sih maknanya buat orang itu tentang selfie yang dia upload di Instagram. Buat apa dia upload
upload selfie-nya di Instagram. Nah, kalau kayak gitu maka ya penelitiannya menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif, mencari tahu alasan-alasan dia kenapa kok upload selfie di media sosialnya. Nah, misalnya seperti itu. Maka intinya metode-metode yang dipilih atau digunakan dalam eh, penelitian untuk membuktikan hipotesis itu ya harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Lalu selanjutnya setelah melakukan testing, mengukur, menganalisa data yang sudah kita kumpulkan, maka kita harus menyimpulkan apakah hasil analisa data kita itu mendukung atau menolak hipotesis. Kalau mendukung ya silahkan dibahas bahwa penelitian ini mendukung teori yang kita gunakan gitu. Atau jika tidak mendukung, misalnya penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dituliskan. Kenapa nggak sesuai dengan teori? Faktor apa yang mempengaruhi? Kok bisa perilakunya orang yang kita teliti itu berbeda dengan perilakunya orang kebanyakan? Nah, kayak gitu. Maka pembahasannya seperti itu. Jadi disimpulkan, dijelaskan. Kemudian yang terakhir setelah membuat kesimpulan adalah melakukan report, pelaporan terhadap penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, kenapa report itu perlu? Jadi supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian kita. Itu kayak tanggung jawab aja kita secara akademis kepada komunitas akademis kita. Jadi dan itu tanggung jawab kita juga terhadap subjek penelitian kita. Kasarannya itu seperti kita sudah meminta orang lain untuk meluangkan waktu menjadi subjek penelitian kita, tapi kalau datanya diabaikan begitu saja atau dibiarkan, maka itu kan kayak menyia-nyiakan waktu orang gitu. Nah, alasan yang lain adalah tanggung jawab akademis ke komunitas akademis. Supaya kita itu belajar buat apa sih? Kita berilmu buat apa sih? Supaya kita bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat menggunakan ilmu kita gitu kan. Jadinya ya beginilah cara kita berkontribusi untuk melaporkan hasil-hasil penelitian kita supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, kira-kira seperti ini ya tahapan sebuah metode itu disebut metode yang ilmiah. Jadi melalui 5 tahapan ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tahapan yang ketiga yaitu testing, masing-masing pertanyaan penelitian itu memiliki desainnya sendiri supaya bisa menjawab penelitian dengan tepat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desain penelitian. Di psikologi atau di ilmu sosial itu metode penelitian ada 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kualitatif dan kuantitatif akan saya jelaskan di bawah. Sedangkan mixed method ini adalah
gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini sesuai dengan nanti ya tujuan penelitiannya apa. Kita bahas mengenai penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif itu didasari dari paradigma penelitian positivistik. Penelitian positivistik percaya bahwa ilmu yang ilmiah itu didapatkan dari telaah empiris. Jadi, perilaku-perilaku yang bisa ditangkap oleh indera, maka itulah yang disebut sebagai data, sebagai pengetahuan. Proses-proses yang tidak empiris tidak bisa didapatkan oleh indera, maka itu tidak dianggap sebagai pengetahuan. Sehingga positivistik ini berusaha untuk mengkuantitatifkan semua proses-proses mental. Kayak misalnya, kalian sudah jadi korbannya selama ini. Tes IQ. Bagaimana proses kognitif itu berubah menjadi angka. Kalian dijudge, dinilai proses kognitifnya atau dinilai proses belajarnya berdasarkan nilai IQ kalian. Gitu kan? Itu hasil dari paradigma positivistik. Nah, positivistik ini sifatnya objektif. Jadi menganggap bahwa perilaku manusia itu sama. Jadi bisa melakukan generalisasi. Perilaku manusia di Indonesia itu sama dengan perilaku manusia di Australia, dengan di Jepang, dengan di Belanda, misalnya seperti itu. Jadi penelitiannya itu bisa dilakukan generalisasi. Atau perilakunya orang Malang ya karakteristiknya ya sama aja. Padahal Malang kan ada yang Malang kota, Malang Corek, ada yang Malang Kabupaten, Malang perbatasan, ada yang Malang agak-agak Kediri, kan macam-macam gitu. Tapi kalau menurut positivistik, maka perilakunya orang Malang itu sama gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu, tujuan generalisasi ilmu itu tadi, maka caranya pengumpulan datanya itu bisa dicapai dengan dua cara ini, laboratory observation and surveys. Yang pertama, observasi laboratorium. Observasi laboratorium ini dilakukan di laboratorium tentu saja. Nah, masalahnya jangan bayangkan kalau laboratoriumnya ilmu sosial dengan laboratoriumnya ilmu alam itu sama. Tentu saja settingnya nggak sama. Nah, di laboratoriumnya ilmu sosial, maka disesuaikan dengan kondisi sosial tentu saja. Tergantung tujuan penelitiannya. Yang pasti tujuan dari laboratorium itu adalah untuk melakukan kontrol terhadap pengaruh, kemungkinan masuknya pengaruh dari luar selain variabel atau hal-hal yang ingin diteliti oleh peneliti itu. Kayak misalnya, saya mau melakukan penelitian pengaruh kehadiran orang lain terhadap performansi. Nah, menurut teori, performansi itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, oleh reward, hadiah, kemudian
dipengaruhi oleh jenis tugasnya gitu. Nah, tapi karena saya mau meneliti tentang kehadiran orang lainnya saja, maka faktor hadiah dan faktor jenis tugasnya itu saya manipulasi. Hadiahnya dibuat sama semua, yaitu misalnya voucher pulsa 100.000 misalnya. Lalu jenis tugasnya juga dibuat sama semua. Cuman yang saya bedakan adalah orang lainnya ini. Ada kehadiran orang tua, kehadiran gurunya, atau kehadiran pacarnya gitu misalnya. Apakah melakukan performansinya itu sama atau berbeda jika ketiga jenis orang ini yang hadir? Itu bisa dibandingkan. Nah, itu contohnya dari melakukan treatment terhadap sebuah perilaku. Keuntungannya ya seperti itu. Jadi kita itu benar-benar tahu bagaimana kehadiran orang lain terhadap performansi. Bagaimana antar variabel itu benar-benar pengaruhnya terhadap variabel yang mau kita teliti. Tapi kekurangannya karena terlalu ketat manipulasinya, karena terlalu disetting seperti itu, jadinya mungkin saja perilaku yang muncul itu juga hasil settingan. Perilaku yang muncul itu juga tidak murni, asli, tulus, bersih, putih dari subjek penelitian kita. Jadi ya settingan juga gitu loh. Padahal sehari-hari performansinya nggak seperti itu. Cuman karena disetting ya muncul deh perilaku seperti itu. Kemudian desain yang kedua adalah survei. Survei ini mungkin sudah sering sekali kalian temui atau kalian jadi subjek penelitiannya. Yang paling sederhana mungkin survei kepada pelanggan. Ketika sebuah produsen itu ingin mencari tahu apa yang disenangi atau apa yang diharapkan oleh pelanggan terhadap produk-produknya. Misalnya kalian waktu belanja di supermarket itu dihampiri oleh SPG. Halo Kak, bisa minta bantuannya, bisa minta datanya. Lalu pernah nggak pakai shampoo ini misalnya? Gimana rasanya setelah pakai shampoo ini? Ini sudah pembelian keberapa? Kenapa kok memutuskan untuk repurchase produk ini? Apa yang paling Kakak senangi dari produk ini? Terus yang tidak disenangi apanya? Harganya mungkin misalnya. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh paling sederhana dari penelitian survei. Nah, penelitian survei ini keuntungannya adalah kita bisa mengumpulkan data dalam jumlah banyak pada waktu yang singkat. Jadi kayak misalnya mungkin kalian juga pernah juga di WA atau dikirimi email bahwa kami tim peneliti dari mana mau melakukan penelitian tentang apa, mohon bantuannya untuk mengisi form pada link di bawah ini. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga penelitian survei. Keuntungannya apa? Dalam waktu misalnya 10 hari saja, itu bisa mengumpulkan 300-500 orang. Jika dibandingkan dengan penelitian di observasi laboratorium ini, mereka cuma bisa mengumpulkan data dari mungkin beberapa puluh orang setelah melakukan penelitian beberapa bulan. Itu kan jika dibandingkan begitu berbeda ya durasinya. Nah, kalau dalam penelitian atau dalam proyek, waktu adalah uang. Semakin lama proyek itu dilakukan atau penelitian itu dilakukan, maka uangnya
finansialnya juga semakin banyak yang dihabiskan. Nah, itu masalah lain itu. Nah, tapi kekurangannya jika menggunakan metode survei ini adalah jawaban yang diberikan oleh responden itu belum tentu benar, belum tentu akurat. Bisa jadi, misalnya gini, yang sering ditemui adalah setelah klik form survei, terus dilihat, ya ternyata aku harus menjawab 50 soal nih. Waduh, males banget baca 50. Jadi cuman asal klik, asal masukkan aja jawabannya. Padahal padahal belum tentu kondisi yang dia rasakan itu seperti itu. Itu kekurangan dari penelitian survei. Kira-kira seperti itulah penelitian kuantitatif. Yang pertama, ini tentang kualitatif. Kualitatif itu adalah metode penelitian yang didasarkan dari paradigma penelitian interpretif. Menurut penelitian paradigma interpretif ini, perilaku manusia itu unik, jadi tidak bisa disamaratakan. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu nggak bisa dikebiah-uyahkan, jadi disamaratakan. Semuanya dianggap sama perilaku manusia itu nggak bisa. Jadi menganggap masing-masing perilaku manusia itu unik, karena manusia itu ya beda-beda, nggak ada yang sama. Dan eh, yang bisa disebut sebagai ilmu itu adalah semua proses yang terjadi di dalam diri manusia ataupun di luar lingkungan manusia. Jadi tidak harus secara empiris gitu. Sebuah perilaku itu dikatakan sebagai ilmu tidak harus bisa ditangkap secara empiris seperti tradisi positivistik. Nah, karena interpretif ini berpikiran seperti itu, bahwa manusia itu unik, maka setiap penelitiannya itu sifatnya subjektif. Jadi, semua perilaku itu dikaitkan dengan value dari subjek penelitiannya sendiri. Dikaitkan dari nilai-nilainya. Nah, biasanya pada penelitian kualitatif ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggali makna lebih dalam dari sebuah fenomena perilaku atau fenomena sosial. Karena tujuannya untuk memahami, mendeskripsikan, atau menggali lebih dalam, maka desain penelitiannya atau cara-cara pengumpulan datanya itu pasti akan menyesuaikan dengan tujuannya itu. Nah, yang kita lihat di sini ada dua cara, natural observation and case studies. Natural observation itu ketika peneliti mengobservasi manusia atau binatang di setting naturalnya, di lingkungan sehari-harinya. Kelebihan dari menggunakan penelitian ini adalah perilaku naturalnya muncul. Ya, perilaku sehari-harinya muncul. Tapi dengan catatan bahwa keberadaan peneliti itu tidak membuat bias, tidak berdampak kepada subjek penelitiannya. Misalnya nih, coba deh kalian ingat-ingat antara kalian belajar sendiri, belajar bareng teman,
atau belajar sambil diliatin oleh orang tua atau guru. Perilaku belajarnya beda nggak? Kalau misalnya belajar sendiri, itu kalian bisa mungkin disambi dengan scrolling Instagram, buka YouTube, dengan alasan istirahat misalnya gitu kan. Bisa dalam 1 jam itu durasi belajarnya, megang pensil, mengerjakan soal, membaca, itu mungkin cuma 30 menit. Sisanya membuka media sosial. Ketika belajar dengan teman-teman, belajarnya 15 menit, ngobrolnya setengah jam, buka media sosial 15 menit. Mungkin seperti itu. Tapi jika ada orang tua atau belajarnya di depan guru, maka bisa jadi dalam waktu 1 jam efektif belajarnya itu mungkin 40 menit gitu. Gitu kan? Sama seperti ketika melakukan penelitian. Ketika penelitinya itu dianggap eksistensinya itu terasa sebagai peneliti atau sebagai observer dari subjek penelitiannya, kemungkinan si subjek penelitian ini akan berperilaku diidealkan, dibaik-baikin, faking good gitu. Itu kekurangannya dengan melakukan observasi di setting natural. Tapi tenang, ini bisa disiasati dengan cara melakukan observasi partisipan. Jadi, peneliti menempatkan dirinya sebagai partisipannya juga. Jadi ketika dia melakukan observasi tentang gaya belajarnya mahasiswa, maka dia ya bergabung di dalam kelompok mahasiswa itu, sama-sama belajar, tapi juga sambil melakukan pengamatan kepada teman-teman belajarnya. Begitu. Nah, kemudian ini tentang case studies. Case studies itu adalah melakukan telaah terhadap sebuah kasus spesifik, sebuah kasus khusus yang telaahnya ini ditelaah secara mendalam. Jadi misalnya tentang perilaku bullying pada siswa sekolah atau bullying pada siswa sekolah boarding school gitu. Itu kan sebuah fenomena yang spesifik. Nah, dari sebuah fenomena itu dilakukan observasi bisa, dilakukan wawancara juga bisa terhadap korbannya, terhadap pelakunya, terhadap guru-gurunya, atau terhadap orang-orang lain yang menjadi penonton, bystandernya. Nah, dari semua observasi dan wawancara itu dirangkum dan diolah sedemikian rupa sehingga bisa disimpulkan sesuatu. Misalnya mungkin bahwa perilaku bullying di boarding school itu muncul karena ada tradisi senioritas yang diabaikan oleh pihak sekolah atau pihak asrama. Nah, sepertinya mungkin bisa terjadi seperti itu. Keuntungan menggunakan studi kasus ini adalah informasinya bisa didapatkan lebih detail. Karena itu tadi, membahas kasus yang spesifik, udah jelas kasusnya spesifik, dan bertanya pada orang-orang yang langsung berkaitan dengan kasus tersebut. Tapi kekurangannya adalah dari data itu kita tidak bisa melakukan generalisasi, menyamaratakan dengan kasus lain di tempat lain. Kayak misalnya penelitian tadi tentang bullying di boarding school. Ketika ada bullying di
normal school tanpa boarding, sekolah biasa, ya pasti akan berbeda kasusnya. Karakteristik pelakunya, karakteristik korbannya, karakteristik guru-guru atau sistem sekolahnya pasti akan berbeda, nggak akan sama, dan hasilnya nanti juga tidak akan sama. Gitu. Nah, contohnya dari penelitian kualitatif itu adalah penelitian deskriptif, penelitian fenomenologi, penelitian studi kasus, dan penelitian etnometodologi. Setelah tadi membahas tentang desain-desain penelitian, pendekatan-pendekatan penelitian, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana seharusnya seorang peneliti itu berperilaku terhadap subjek penelitiannya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak, dan apa yang tidak boleh dilakukan olehnya sebagai seorang peneliti. Seperti saudara-saudara bisa lihat ya, di sini ada 6 poin mengenai etika dalam psikologi. Yang pertama ada informed consent. Informed consent ini terkait kesediaan subjek untuk menjadi subjek penelitian kita. Kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa subjek untuk ikut bergabung terhadap penelitian kita. Nah, di informed consent ini bisa diberikan langsung kepada subjek penelitian, dan subjek penelitian ini bisa langsung menyetujui atau tidak menyetujui sendiri gitu ya. Tapi jika subjek penelitiannya itu tidak mampu untuk membuat keputusannya sendiri terkait menjadi subjek penelitian kita, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan informed consent ini kepada walinya, significant other-nya. Kalau subjek kita adalah anak-anak, maka harus izin ke orang tuanya. Jika itu orang yang menderita penyakit kronis mungkin juga bisa diberikan kepada significant other-nya. Pokoknya sebelum dia menjadi subjek penelitian, itu kita harus dapat informed consent-nya. Nah, pada saat menandatangani atau menyetujui sebagai informed consent, di saat bersamaan juga kita harus menjelaskan tentang penelitian kita dan resiko-resiko apa saja yang mungkin muncul dari penelitian kita. Nah, ketika dia tahu, calon subjek penelitian kita ini tahu penelitian tentang apa, lalu resikonya bagaimana, maka itu kan juga nanti akan mempengaruhi kesediaan dia untuk terus ikut lanjut atau tidak lanjut dalam penelitian kita, gitu kan. Nah, soal itu jangan lupa bahwa segala apapun resiko dari yang kita lakukan terhadap subjek penelitian, kita harus sedemikian rupa berusaha untuk melindungi subjek kita itu supaya tetap terpenuhi hak-haknya dan kesejahteraan dia. Jangan menyiksa tanda kutip ya. Kalau misalnya memang butuh waktu lama ya disediakan konsumsinya mungkin. Kalau misalnya eh, penelitian kita itu men-trigger sesuatu, ya jangan lupa untuk melakukan debriefing
Jadi mengembalikan kondisi psikologisnya ke posisi semula sebelum ikut penelitian kita, atau melindungi dengan cara merahasiakan em, data-data yang kita dapat dari dia dalam penelitian kita. Misalnya, tidak boleh menyebarkan namanya jika itu sebuah kasus psikologis. Misalnya, suicidal idea, pikiran untuk bunuh diri. Nah, ternyata di penelitian kita di laporannya dituliskan bahwa subjek saya namanya Bunga pernah 3 kali berpikir untuk bunuh diri. Si Bunga ini berpikir untuk bunuh diri karena merasa tidak berdaya, pacarnya meninggalkan dia. Nah, jika menggunakan nama sebenarnya, itu sudah mengganggu privasinya dia. Jadinya, kalaupun harus menggunakan nama, bisa menggunakan nama inisial atau nama samaran lainnya. Nah, soal ini tadi, informed consent ini tadi, subjek kita juga diperkenankan untuk withdraw, memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam penelitian kita. Jika dia merasa dirinya terancam atau terancam secara fisik, terancam secara psikologis, atau terancam secara value dari penelitian kita, dia berhak untuk tidak menyelesaikan proses penelitian. Dan kita juga tidak boleh memaksa. Begitu. Nah, ini kira-kira etika-etika ini itu adalah etika ketika kita berhubungan dengan subjek manusia. Jika berkaitan dengan subjek binatang, maka etikanya lebih sederhana dibandingkan ini. Jadi mungkin informed consent jika itu binatangnya adalah binatang peliharaan orang lain, atau informed consent harus mengajukan izin ke mungkin departemen yang melindungi hewan-hewan gitu misalnya. Dan kita juga harus memastikan kesejahteraan dari binatang tersebut. Tidak dibuat kesakitan, tidak menghasilkan kematian, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu etika dalam penelitian psikologi atau dalam psikologi secara umum. Nah, demikian penjelasan saya tentang metode penelitian dan etika dalam psikologi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih.